Halo teman-teman, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Pada video kali ini, saya masih tetap setia membagi inspirasi judul-judul skripsi di bidang ilmu hukum kepada Anda, dan ini sudah memasuki bagian yang ke-15. Kita langsung saja teman-teman ke judul yang pertama. Ini judulnya di bidang hukum perdata ataupun di bidang hukum acara perdata. Judulnya adalah tinjauan yuridis terhadap eksekusi putusan tanpa hadirnya tergugat. Ini studi di dalam kasus CV Global Mandiri Sejahtera. Kalau Anda nanti tertarik dengan judul ini, silakan di inbox saya mengenai nomor putusannya. Nah, kalau kita berbicara mengenai putusan tanpa hadirnya tergugat, maka itu dikatakan sebagai putusan verstek. Nah, yang menarik di sini ada dua hal. Yang pertama, kalau misalnya ada para pihak yang tidak setuju atau yang tidak menerima putusan tersebut, apa kira-kira upaya hukum yang bisa dilakukan? Apakah itu bisa dilakukan banding atau dikasasi atau seperti apa? Atau apakah berbeda upaya hukum di dalam putusan verstek dengan putusan biasa? Ini bisa nanti Anda kaji dari segi teorinya. Kemudian yang kedua, dari segi prakteknya adalah apa akibat hukum daripada putusan verstek ini? Misalnya dalam hal eksekusi, apakah berbeda eksekusi terhadap putusan verstek dengan putusan biasa? Lalu kemudian kendala-kendala apa yang bisa nanti ditemui di lapangan? Nah, oleh karena itulah kemudian kita bisa merumuskan dua masalah. Yang pertama adalah bagaimana hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan negeri dari putusan tanpa hadirnya tergugat. Jadi saya kasih satu contoh adalah kalau misalnya ada putusan verstek atau tidak hadirnya tergugat, salah satu kendalanya adalah di dalam hal eksekusi. Kenapa ada kendala? Karena memang dalam putusan verstek tergugatnya tidak ada. Kalau putusan tersebut mau dieksekusi, maka pengadilan akan agak susah untuk mencari di mana objek yang akan dieksekusi. Karena tergugatnya aja tidak ada, dan bisa saja dia juga akan menghilangkan barang atau objek yang akan dieksekusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi putusan tanpa hadirnya tergugat atau verstek? Kalau dikatakan akibat hukum ya itu bermacam-macam, saya katakan tadi salah satunya eksekusi, kemudian yang kedua itu bisa dalam hal upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak. Kemudian kita masuk ke judul yang kedua, yaitu tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus salah tangkap. Ini juga termasuk dalam bidang hukum pidana maupun hukum acara. Kenapa hukum acara? Karena di sini ada hukum formil, yaitu dalam proses salah tangkap. Nah, jika kita berbicara mengenai kasus salah tangkap, ini lumayan sering terjadi. Salah satu kasus yang sangat viral beberapa tahun yang lalu adalah kasus salah tangkap terhadap sejarawan Universitas Indonesia, yaitu J.J. Rizal, di mana ketika polisi menangkap atau sedang berusaha untuk mengejar komplotan pencuri, lalu kemudian mereka menangkap J.J. Rizal yang kebetulan berada di lokasi. Walaupun J.J. Rizal sudah meronta-ronta mengatakan bahwa dia bukan pencuri, tapi kemudian polisi melakukan penganiayaan dan memaksa J.J. Rizal supaya bisa dibawa ke kantor polisi. Walaupun kemudian terbongkar bahwa benar J.J. Rizal bukanlah sebagai pencuri, karena pencuri yang sebenarnya sudah ditangkap oleh anggota polisi yang lain. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah kenapa bisa terjadi kasus salah tangkap? Lalu kemudian yang kedua, apa akibat hukumnya? Inilah yang mau kita kaji dalam dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada korban salah tangkap yang dilakukan oleh aparat kepolisian di wilayah hukum. Jadi nanti kalau misalnya Anda mau kaji kasus J.J. Rizal, silakan cari di situsnya Pengadilan Negeri Depok, itu sudah ada putusannya mengenai kasus salah tangkap. Kalau dikatakan bentuk tindak pidana penganiayaan, kira-kira apa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi untuk memaksa seseorang supaya mengaku sebagai tersangka? Kemudian yang kedua, apa penyebab terjadinya proses salah tangkap yang dilakukan oleh para terdakwa di wilayah hukum ini? Jadi, salah satu aspek yang paling menentukan kenapa terjadi proses salah tangkap adalah ketika polisi tidak memiliki bukti permulaan yang kuat. Mereka belum tahu siapa yang pasti menjadi pelakunya, maka kemudian
mereka bisa menangkap orang yang salah. Ini biasanya yang menjadi faktor. Tetapi kemudian ada juga faktor-faktor yang lain, inilah yang bisa nanti Anda teliti di dalam judul ini. Kita masuk ke judul yang ketiga, ini di bidang hukum perdata bisa, tetapi di bidang hukum tata negara juga sebenarnya ini bisa, karena terkait dengan hak asasi manusia. Judulnya adalah Perkawinan dalam Ajaran Konghucu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasca tahun 2000. Kenapa di sini harus ada pasca tahun 2000? Karena Anda harus tahu bahwa dalam sejarahnya Konghucu itu sebelum tahun 2000 bukanlah sebagai agama, dia hanya sebagai aliran kepercayaan atau bahkan juga tidak diakui oleh negara. Namun setelah tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Konghucu itu menjadi salah satu agama resmi yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Lalu apa hubungannya dengan perkawinan? Hubungannya adalah bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan di sana, satu perkawinan itu baru sah ketika dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, untuk mengkaji ini kita buat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana legalitas perkawinan secara agama Konghucu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah tahun 2000. Jadi kalau Anda mau mengkaji secara normatif silakan, tapi kalau misalnya Anda punya teman yang keluarga Konghucu, silakan nanti diwawancara kira-kira tantangan-tantangan apa yang mereka hadapi ketika melakukan perkawinan sebelum ataupun sesudah tahun 2000. Kemudian yang kedua, bagaimana implikasi perkawinan secara agama Konghucu ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah tahun 2000. Nah, misalnya hambatan-hambatannya atau implikasinya di sini adalah kalau misalnya ada orang yang menikah secara Konghucu lalu kemudian itu tidak diakui, ini kan akan mempersulit mereka di dalam mengurus catatan sipil perkawinan mereka. Ya, misalnya seperti itu. Jadi nanti ini tergantung dari wawancara Anda kepada orang-orang yang beragama Konghucu yang melakukan perkawinan baik itu sebelum maupun sesudah tahun 2000. Kita masuk ke judul yang keempat, ini di bidang hukum pidana. Judulnya adalah Saksi Mahkota dalam proses penyelesaian perkara dalam perkara tindak pidana korupsi. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan saksi mahkota. Jadi saksi mahkota ini adalah saksi yang sekaligus juga sebagai terdakwa ataupun tersangka. Kenapa bisa muncul istilah saksi mahkota? Saksi mahkota ini muncul ketika para penyidik itu tidak memiliki alat bukti yang cukup. Jadi, karena para penyidik tidak memiliki alat bukti yang cukup, maka pengakuan ataupun kesaksian daripada terdakwa ataupun tersangka itu menjadi sangat penting bagi penyidik. Kemudian yang kedua, bahwa eksistensi daripada saksi mahkota itu bisa saja muncul dari tindak pidana yang berupa penyertaan. Jadi ada beberapa orang yang menjadi tersangka, lalu para tersangka ini kemudian bersaksi untuk tersangka yang lain. Nah, untuk mengkaji ini kita bisa membuat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana eksistensi saksi mahkota dalam pembuktian perkara tindak pidana. Kalau dikatakan eksistensinya memang ya di dalam hukum acara pidana kita bahwa keterangan saksi termasuk keterangan daripada terdakwa itu diakui di dalam hukum acara. Cuma kemudian yang menjadi menarik adalah di sini dituntut kejelian daripada penyidik, penuntut maupun hakim untuk melihat kesesuaian daripada kesaksian terdakwa dengan kesaksian ataupun alat bukti yang lain. Kemudian yang kedua, bagaimana peranan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana korupsi? Kalau dikatakan peranannya, ya bisa dikatakan penting atau bisa juga dikatakan tidak penting. Ini tergantung dari alat-alat bukti yang lain, apakah mendukung atau tidak dengan kesaksian daripada si terdakwa tersebut. Kemudian judul yang kelima, ini masih di bidang hukum pidana. Judulnya adalah penggunaan rekonstruksi oleh penyidik kepolisian kaitannya dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Studi putusan ini bisa Anda lihat nanti nomor putusannya. Nah, kenapa harus ada yang namanya rekonstruksi dalam sebuah tindak pidana? Ini bisa dilakukan oleh para penyidik ketika penyidik
merasa tanda kutip kebingungan dengan sebuah peristiwa pidana. Oleh karena itu, rekonstruksi digunakan sebagai cara untuk menyambungkan atau melihat hubungan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain. Walaupun kemudian di dalam rekonstruksi itu ada batasan-batasannya, bisa Anda lihat nanti di dalam KUHP ya. Untuk meneliti ini kita buat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan rekonstruksi dalam penyidikan sebagai salah satu metode pemeriksaan tindak pidana. Kalau dikatakan kedudukannya, ini kedudukannya sangat penting, terutama untuk kasus-kasus yang di mana penyidik itu masih agak-agak belum tahu pasti bagaimana proses terjadinya tindak pidana itu. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah terhadap penggunaan rekonstruksi dan kaitannya dengan hak-hak tersangka dalam putusan perkara nomor sekian. Jadi, kenapa di sini dipermasalahkan mengenai penerapan asas praduga tak bersalah? Jadi ketika ada satu keterangan saksi yang menyatakan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana menurut rekonstruksi dia, maka itu harus tetap dihargai. Lalu kemudian rekonstruksi yang dilakukan oleh tersangka juga itu juga harus dihargai, dan semuanya itu masih tetap dalam asas praduga tak bersalah. Yang menjadi kuncinya nanti adalah bagaimana penyidik bisa menyimpulkan dari rekonstruksi itu yang mana yang paling logika menurut hukum atau tidak. Demikian juga nanti dengan hakim, karena kita tahu bahwa selain alat bukti, hakim juga itu diberikan kesempatan untuk menilai satu perkara melalui keyakinannya. Oke, saya rasa demikian 5 judul skripsi yang bisa Anda jadikan referensi. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu di video-video yang berikutnya. Terima kasih.